Lagi-lagi kita kedatangan BMW yang punya keluhan seperti pada umumnya, yaitu DRL yang sudah mulai meredup. Padahal kalau kita lihat, mobil seri ini tergolong seri terbaru. Kira-kira apa penyebabnya? Nanti kita akan kasih tahu kalian. Jadi simak video ini sampai habis ya. Sebagai info buat kalian yang mungkin mengesampingkan fungsi dari DRL, jangan anggap sepele ya kejadian DRL seperti ini. Apalagi kalau bicara mobil Eropa yang memang terkenal sangat concern terhadap urusan safety produk yang dibuatnya. Jadi please, jangan pernah menganggap fitur DRL itu hanya sebagai aksesoris untuk meningkatkan tampilan kendaraan saja. Yo, ketemu lagi dengan gua Tommy, dan hari ini di belakang gua ada BMW seri 7 yang dimana untuk dari si DRL-nya mengalami kendala karena pada bagian sebelahnya mengalami kerusakan. Nah, sama seperti di video-video sebelumnya, kalau misalkan kayak untuk perbaikan BMW itu biasanya kita harus ngecek dulu nih untuk perbaikannya, modulnya, LED-nya apakah itu bermasalah. Setelah itu baru kita bisa simpulkan untuk penggantian atau untuk perbaikan. Tapi untuk yang si BMW kali ini, karena mobil ini partnya masih baru, ini kita ada lakukan sedikit untuk customize dari si DRL-nya sehingga bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal, dan juga sinarnya bisa sama seperti si originalnya. Nah, sekarang gue posisi udah ada di depan dari si mobil BMW yang baru aja selesai kita bongkar. Yang dimana kalau misalkan sebelum pembongkaran bisa kita ngetes dulu nih untuk dari hasil DRL-nya, kendalanya kira-kira bagaimana. Biasa kita observasi dulu. Setelah kurang lebih kita udah tahu nih penyakitnya, baru kita bongkar untuk dari si perlampuannya, baru kita lakukan untuk kayak penggantian part ataupun modulnya yang kita rubah. Nah, sekarang posisi udah terbongkar dan kita bakalan ngeliat nih proses kita untuk membuat si tampilan DRL-nya bisa kembali normal, bisa kembali oke, dan teman-teman bisa lihat nih video ini sampai habis. Sekarang posisi barang partnya udah kita bongkar semua, dan juga ternyata setelah kita observasi ini ternyata pada bagian si DRL-nya dia udah jebol. Nah, oleh sebab itu biasanya nih kita mesti rapikan dulu, dan juga misalkan untuk dari partnya sendiri kalau misalkan nggak ada, kita mesti customize. Dan juga ada DRL yang pada ke bagian posisi ke-6 dia juga ada mengalami kerusakan, sehingga ini juga mesti diganti untuk partnya, dan rencananya nanti kita bakalan lakukan penggantian part pada bagian dalam. Setelah itu baru kita akan pasangkan kembali untuk si DRL-nya supaya nanti hasilnya bisa bagus, bisa maksimal. Karena untuk DRL yang model baru dari si seri BMW seri 7 ini, dia tuh kalau yang bagian dari si DRL-nya dia juga bisa berfungsi sebagai sen. Nah, jadi ini sebenarnya untuk penggantiannya partnya lebih problem dibandingkan kalau misalkan dia untuk LED-nya warna putih aja. Kalau misalkan dia ada kombinasi dengan si sennya, itu untuk dari si modulnya memang jauh lebih susah, jauh lebih ribet, sama seperti Mercedes. Nah, ini untuk kalau dari si DRL sendiri itu biasa sering mengalami kayak kendala. Dia biasanya kalau untuk modulnya terbakar, gosong pada bagian kiri dan kanan. Kadang-kadang kalau ada modul yang biasa titiknya cuma satu, itu juga sering kebakar. Karena kalau untuk yang dari si modul DRL BMW ini, memang ini sering banget kalau teman-teman ketemukan di jalan. Biasanya kalau udah berumur beberapa tahun, itu biasanya modulnya sudah menguning. Nah, tapi kalau untuk yang mobil yang kita kerjakan ini, memang ini masih terhitung modulnya masih baru. Karena kalau untuk dari si tampilan DRL seperti ini, yang model kristal ini juga bisa dihitung lampunya masih baru, tapi DRL-nya udah jebol. Tapi nanti ya kita untuk proses perbaikannya akan kita rapikan supaya nanti hasil warna dan sinarnya bisa seperti baru kembali.
DRL BMW yang kita kerjakan ini udah selesai semua, warnanya juga kiri kanan udah sama semua. Dan ini enak nih kalau untuk dari si perbaikan dari si DRL seperti ini, kebetulan kami masih bisa menghandle. Kebetulan dari si DRL-nya part yang kita pakai kebetulan masih kompatibel dengan si originalnya. Jadi dari total keseluruhan modifikasi ini udah selesai semua, baik itu dari DRL dan juga sen. Karena kan kalau sebelumnya itu sennya juga mati karena dia berhubungan modulnya menjadi satu dengan si DRL-nya. Nah, karena penggantian partnya ini bisa dikatakan cukup oke, jadi untuk DRL dan juga sennya bisa berfungsi dengan sempurna. Yuk kita lihat ya. Tadi kita udah masuki ke bagian DRL, sekarang kita masuki ke bagian sennya. Untuk mobil BMW, untuk yang baru biasanya dia punya si modul DRL sama sennya itu digabung jadi satu. Nah, biasanya kalau misalkan si DRL-nya mati, biasanya sennya juga mati karena modulnya itu nempel jadi satu bagian. Nah, ini yang tadinya mati, sekarang udah kita aktifkan kembali. Ini kan kalau misalkan tadinya sebelumnya warnanya dia putih untuk si DRL-nya. Sebelum sen ini kita nyalakan. Nah, sekarang sennya setelah kita nyalakan, si DRL-nya yang warna putih itu dia off dulu. Dia pindah off sampai sen ini dia berhenti. Setelah dia berhenti, baru nanti si DRL putihnya dia akan nyala kembali. Karena kalau untuk yang seperti ini dia sistem modulnya itu dia bergantian. Jadi kalau misalkan di saat tidak ada sen, warnanya putih. Di saat ada sen ataupun hazard, dia pindah ke warnanya menjadi orange. Putihnya juga menghilang dulu. Baru setelah itu sennya mati, dia baru aktif kembali untuk warna putih. Nah, ini ada untuk dari si total keseluruhan si mobil BMW ini udah kita restorasi, udah perfect, udah sempurna, baik itu dari DRL dan juga sen sampai juga tentunya ke indikatornya nggak ada yang error. Nah, ini bisa dikatakan proyek kali ini bisa dikatakan perfect, udah oke semua, baik itu dari luar sampai ke bagian indikatornya udah normal semua. Nah, buat lo orang nih yang biasa mempunyai mobil-mobil Eropa khususnya, baik itu kayak BMW, kemudian kayak VW, kemudian kayak mobil-mobil Mini Cooper, dan juga ada beberapa mobil-mobil lainnya. Kalau misalnya kayak mobil Jepang tuh yang ada DRL kayak Pajero, Fortuner, dan juga ada beberapa mobil Honda lainnya yang udah ada DRL. Kalau misalkan mengalami kendala, lo orang bisa hubungin kita karena nomor kita teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga kalau misalkan pengen sekedar konsultasi, tanya-tanya, nah teman-teman bisa hubungi kita atau admin kita. Kita dengan senang hati bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang oke, pengerjaan yang oke, dan hasil yang maksimal. Oke, gua Tommy, sampai ketemu di video berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video kita.